wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas makalah kelompok kami, mata kuliah metodologi penelitian, dengan dosen pengampu Ibu Sri Handayani MPD. Judul yang akan kami bawakan yaitu mengenai hipotesis penelitian yang disusun oleh 1. Fitria Lindawati dengan NIM 53010200021. Yang kedua, Bella Saputri dengan NIM 53010200100. Dan yang terakhir saya sendiri, Pak Kurniawan dengan NIM 53010200130. Program studi sejarah peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2021. Nah, di video kali ini saya sebagai pembuka pada makalah yang akan kami sampaikan, mengharapkan kalian semua bisa memperoleh manfaat dari makalah yang akan kami sampaikan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita cari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Adapun definisi hipotesis menurut beberapa ahli yaitu 1. Menurut Sakaran, beliau mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk penyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, hipotesis sangat berkaitan dengan perumusan masalah, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang harus dijawab pada hipotesis. Dan dalam menjawab rumusan masalah dalam hipotesis haruslah berdasarkan teori dan empiris. Selanjutnya, yang nomor 2, menurut Atmadikala, penyusunan hipotesis berupa logika berpikir deduktif dalam rangka mengambil kesimpulan khusus dan kesimpulan umum berupa premis-premis. Adapun kebenaran logika deduktif menganut asas koherensi. Artinya, mengingat bahwa premis itu merupakan sumber informasi yang tidak perlu diuji lagi kebenaran ilmiahnya. Maka dengan sendirinya, hipotesis sebagai kesimpulan dari premis-premis itu mempunyai kepastian kebenaran pula. Lalu yang ketiga, menurut Frankel dan Wallen, beliau berdua berpendapat bahwa hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dan dari suatu penelitian. Lalu yang terakhir, menurut Suharsini Arikunto, beliau mendefinisikan bahwa hipotesis sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah hipotesis nol atau hipotesis nihil, atau juga bisa disebut dengan hipotesis nul dalam notasi. Hipotesis ini dituliskan dengan HO, adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antar kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel, yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nihil berisi deklarasi yang meniadakan perbedaan atau hubungan antar variabel, mempunyai ciri seperti berikut. Yang pertama, menyatakan tidak adanya saling hubungan atau tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, biasa disebut juga dengan hipotesis statistik. Yang ketiga, dalam analisis statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk menolak kebenaran hipotesis nol tersebut. Yang keempat, dalam simbol HO sama dengan X sama dengan Y. Yang kedua, yaitu ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dalam notasi. Hipotesis ini ditulis dengan HA adalah yaitu penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. Statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif, akan tetapi digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis nihil atau nol. Penerimaan atau penolakan hipotesis alternatif merupakan konsekuensi dari penolakan atau penerimaan hipotesis nihil, yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel dengan ciri-ciri. Yang pertama, menyatakan adanya saling hubungan atau adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, disebut dengan hipotesis penelitian. Yang ketiga yaitu kesimpulan uji statistik berupa penerimaan HA sebagai hal yang benar. Yang keempat, dalam simbol HA sama dengan X sama dengan Y. Di sini hipotesis alternatif dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Hipotesis terarah yaitu peneliti merasakan ada pengaruh dan sudah berani dengan tegas menyatakan bahwa variabel bebas memang berpengaruh terhadap variabel tergantung. Lantas yang kedua yaitu variabel tidak terarah, yang artinya peneliti merasa adanya pengaruh tetapi belum berani secara tegas menyatakan pengaruh tersebut. Ia baru berani menyatakan bahwa ada pengaruh. Jenis-jenis hipotesis yang ketiga yaitu ada hipotesis mayor atau hipotesis utama, adalah hipotesis mengenai kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Yang keempat yaitu hipotesis minor atau biasa disebut dengan hipotesis penunjang, adalah hipotesis mengenai kaitan sebagian dari variabel, dengan kata lain pecahan dari hipotesis mayor. Selanjutnya option yang ke C yaitu fungsi hipotesis. Hipotesis di sini berfungsi untuk memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data, untuk mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, untuk mengetahui variabel tak bebas yang harus dikontrol. Umi Narimawati 2017 jilid 59. Menurut Ari Donald, hipotesis memiliki fungsi dalam penelitian, yaitu pertama, memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan. Yang kedua, mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, yaitu memberi arah
penelitian. Yang keempat, memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Fungsi hipotesis menurut Profesor Dr. S. Nasution adalah: pertama, untuk menguji kebenaran teori. Yang kedua, memberi gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, untuk memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang tidak dipelajari. Adapun manfaat dari hipotesis sendiri yaitu memberi batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, yaitu sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai dalam koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, yaitu sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kaidah perumusan hipotesis. Langkah menyusun landasan teori juga merupakan tahapan penelitian yang penting untuk membangun atau merumuskan suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Landasan teoritis ini akan menjadi suatu asumsi dasar peneliti dan sangat berguna pada saat menentukan hipotesis penelitian. Peneliti harus selalu bersikap terbuka terhadap fakta dan kesimpulan terdahulu, baik yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi, dalam hal ini, telah teoritik dan temuan penelitian yang relevan berfungsi menjelaskan permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa hipotesis penelitian dapat dirumuskan melalui jalur 1. Membaca dan menelaah ulang teori dan konsep-konsep yang membahas variabel penelitian dan hubungannya dengan proses berpikir deduktif. 2. Membaca dan mereview temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian lewat berpikir induktif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang dicari atau ingin dipelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Jenis-jenis hipotesis antara lain adalah hipotesis nol, hipotesis alternatif, hipotesis mayor, dan hipotesis minor. Fungsi dari hipotesis ialah 1. Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan. 2. Mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. 3. Memberi arah penelitian. 4. Memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Kesimpulannya adalah bahwa hipotesis penelitian dapat dirumuskan melalui jalur 1. Membaca dan menelaah ulang teori dan konsep-konsep yang membahas variabel penelitian dan hubungannya dengan proses berpikir deduktif. 2. Membaca dan mereview temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian lewat berpikir induktif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai makalah kelompok kami. Nah, apakah sudah paham? Jika belum, jangan sungkan-sungkan bertanya di kolom komentar ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.